Belakangan ini FYP TikTok saya itu ada cuplikan video tentang istri dari almarhum Pak Mar'i Muhammad, mantan Dirjen Pajak dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia saat zaman Orde Baru gitu ya. Kita sebagaimana diketahui oleh halayak ramai, almarhum Pak Mar'i Muhammad sering disebut sebagai Mr. Clean, orang bersih gitu ya, yang tidak bisa disuap, tidak korupsi gitu. Dan di situ Ibu Mar'i Muhammad menjelaskan ya tentang bagaimana almarhum Pak Mar'i Muhammad itu bersikap jujur gitu ya. Salah satunya adalah diceritakan di situ ketika Ibu Mar'i Muhammad katakanlah kunjungan ke luar negeri, ke Eropa gitu ya, mengunjungi pabrik pembuat produsen tas yang membuat tas gitu ya. Dan Bu Mar'i hanya bilang itu lucu gitulah. Nah, kemudian dari staf KBRI yang menyertai beliau mengunjungi pabrik tersebut, ya nggak tahu berinisiatif duit dari mana lah gitu ya, membelikan tas tersebut. Dan tas tersebut ada ketika Bu Mar'i sampai di kamar hotel. Tapi kemudian oleh Bu Mar'i dikembalikan ke KBRI karena tidak mau nanti dia dimarahi oleh suaminya almarhum Pak Mar'i Muhammad. Begitu jujurnya gitu ya. Jadi Indonesia sebetulnya juga memiliki berbagai pejabat yang banyak yang jujur ya di masa lalu mungkin ya. Kalibernya luar biasa secara pribadi maupun dalam memegang jabatan. Kita kenal misalnya almarhum Bung Hatta, Muhammad Hatta, wakil presiden Indonesia yang pertama, itu sampai inginnya memiliki sepatu Belly gitu ya, iklannya digunting, kemudian ya nanti mungkin kalau ada uang dibeli gitu ya, pakai uang yang sumber halal yang memang dia berhak menerima ya. Sampai segitunya, Anda bisa bayangin wakil presiden seperti itu. Oke lah, Anda bisa bilang itu kan zaman susah dan segala macam. Terus ada juga Jenderal Hugeng ya, mantan Kapolri dan juga menteri di zaman Orde Lama yang sudah banyak orang yang mengetahui lah sepak terjangnya begitu betapa beliau sangat kukuh dalam memegang jabatan, kemudian juga jujur sampai ketika anaknya mau masuk waktu itu kalau nggak salah mau masuk Akademi Angkatan Udara dan meminta surat persetujuan orang tua ya kan, Pak Hugeng kan orang tuanya. Tapi sampai detik-detik terakhir Pak Hugeng tidak mau memberikan karena beliau beralasan kalau nanti surat tersebut ditandatangani oleh beliau sebagai Kapolri, ya itu mungkin nanti akan membuat orang yang menerima surat itu kemudian meluluskan anaknya dengan mengorbankan kalau ada beberapa orang yang punya potensi lebih besar untuk masuk ke Akademi Angkatan Udara ya, kalau nggak salah seperti itu. Gitu jujur ya, gitu terus menolak berbagai pemberian dari yang bukan haknya gitu ya. Terus kita kenal juga mantan Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Sutami, arsitek yang salah satu karya monumentalnya adalah Jembatan Semanggi. Anda bisa baca di berbagai artikel ya, silakan googling berbagai artikel betapa beliau sangat luar biasa sekali hidupnya, seperti seperti pertapa gitu ya. Padahal ya punya jabatan mungkin tinggal tunjuk sana tunjuk sini gitu ya. Tapi ketika sakit itu tidak mau ke rumah sakit karena takut tidak bisa membayar biaya pengobatannya gitu. Terus rumah pribadinya di Solo juga listriknya sempat dimatikan karena tidak membayar iuran listrik lah, seperti itu. Anda bisa sebutkan lagi lah ya, masih banyak. Kemudian mantan Jaksa Agung almarhum Bahardin Lopa yang begitu sangat luar biasa lurus segala macam. Pertanyaan mendasarnya adalah bagi saya dari dulu ya sebetulnya yang ingin membuat penelitian kecil-kecilan tapi nggak pernah jadi karena kesibukan dan segala macam. Apa sih faktor-faktor yang bisa membuat orang-orang itu bisa tetap amanah, bisa tetap jujur meskipun berada di situasi di mana mereka jadi bosnya, apa yang mereka mau pasti dituruti oleh anak buahnya. Tapi tetap bisa zuhud ya, rendah hati. Lain halnya kalau orang nggak punya seperti itu ya wajar. Tapi ini
memegang jabatan, memegang kekuasaan, tapi tetap zuhud, tetap rendah hati, tetap jujur, tidak mau mengambil yang bukan haknya. Nah, ini faktor apa nih? Apa faktor keturunan, faktor lingkungan keluarga, gitu ya, keluarga, ada faktor lingkungan keluarga, ya faktor keteladanan ayahnya, ibunya, atau mungkin keluarga besarnya, pamannya, dan segala macam. Atau faktor sekolah zaman dulu yang lebih menitik beratkan mungkin budi pekerti juga, gitu ya. Apa faktor lingkungan juga? Atau apakah dulu itu rasa malu itu begitu besar sehingga ketika orang tidak jujur, orang tidak amanah, orang korupsi, itu malunya tuh luar biasa besar gitu. Faktor-faktor apa tuh yang membuat tadi tokoh-tokoh yang sebagian yang saya sebutkan yang betul-betul kepribadiannya mengesankan, sangat profesional, jujur gitu loh. Nah, kalau faktor-faktor itu bisa diidentifikasi misalnya, bisa nggak faktor-faktor itu kemudian ditularkan ke generasi muda Indonesia melalui pendidikan formal, melalui mungkin pendidikan informal gitu ya, yang nanti memunculkan mereka-mereka lagi gitu loh, dalam dunia yang lebih modern, yang lebih digital, yang bisa membawa negara ini mencapai tujuannya yang gemah ripah loh jinawi lah, yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, seperti itulah. Lupa juga saya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat gitu ya. Apa ya faktornya gitu ya. Dan itu harusnya diajarkan mungkin ya, nggak tahu saya bentuknya apa ya kurikulumnya, diajarkan, diceritakan kepada generasi sekarang tentang bahwa Indonesia juga pernah lu punya tokoh-tokoh seperti itu lah, tokoh saya bilang tokoh-tokoh legendaris gitu loh. Diajarkan dan semoga nanti banyak yang meniru gitu loh. Tapi memang kemasannya kemasan saat inilah gitu loh ya. Tapi tetap amanahnya gitu loh. Agar generasi yang Anda mau bilang generasi Z, generasi milenial atau generasi alpha ini tahu gitu loh bahwa banyak juga para pendiri bangsa, para pejabat yang zaman dulu itu yang teguh dalam menjalankan amanahnya. Tidak tergoda sedikit pun dengan hal sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi tidak amanah gitu loh. Itu sangat luar biasa kalau bisa dikumpulkan gitu ya, apa faktor-faktor yang bisa membuat seperti itu, bagaimana mereka dulu masa kecilnya, masa sekolahnya, masa menjalankan masa bekerjanya, masa menjadi pejabat. Kalau itu bisa dibuat, itu akan sangat luar biasa menjadi pegangan, diajarkan juga ya secara formal maupun informal kepada para generasi muda, agar generasi muda punya teladan yang baik, yang benar untuk mereka nanti ketika suatu saat memegang jabatan, mereka juga bersikap amanah, jujur, tidak tergoda hal-hal yang bisa membuat dia melanggar aturan. Kayaknya mendingan buat seperti itu deh daripada buat penulisan sejarah ulang apalah, nggak tahu saya. Selamat malam.